Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Roja Yenita MPD. Di sini saya mau membahas tentang asal mula ilmu filsafat. Yunani sebagai awal mulanya ilmu filsafat. Gorgi, tidak ada yang benar-benar wujud karena jika suatu ada tidak dapat diketahui, dan jika ilmu bersifat nisbi tidak dapat dikomunikasikan. Protagoras, tidak ada satu pendapat pun yang dapat dikatakan lebih besar dari yang lain, karena setiap pendapat hanyalah seluruh penilaian yang berakar dari pengalaman yang dilaluinya. Yunani sebagai kota tonggak kelahirannya ilmu filsafat. Filsafat ilmu baru merebak di awal abad 20. Sebagai ahli filsafat berpandangan bahwa perhatian yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu mulai mengedepankan tatkala ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tahap berpikir yang dilandasi dari teori keraguan, logika, dan rasionalitas adalah gema filsafat ilmu, yaitu gerakan perkembangan iptek, filsafat ilmu, dan peran dan fungsi iptek sesuai tujuan semula. Sejarah ilmu filsafat yaitu zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu, zaman Yunani kuno, zaman keemasan Yunani, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Perkembangan ilmu pada zaman Yunani, yaitu zaman Yunani kuno atau disebut juga dengan zaman batu. Pada abad 6 sebelum Masehi, Yunani muncul lahirnya filsafat dan mulai berkembang satu pendekatan yang sama sekali berlainan. Mulai saat itu orang mencari jawaban rasional tentang problema alam semesta, dengan demikian filsafat ilmu dilahirkan. Zaman keemasan Yunani. Pada zaman ini, Yunani kuno disebut dengan zaman keemasan karena pada zaman ini Yunani kuno disebut dengan zaman keemasan karena pada masa ini orang-orang sudah memiliki kebebasan untuk mengemukakan idenya, pendapat-pendapatnya. Nah, pada zaman ini orang-orang sudah tidak percaya lagi tentang mitologi, sehingga Yunani kuno disebut sebagai gudangnya ilmu filsafat. Zaman abad pertengahan, yaitu bercirikan Kristen. Nah, pada zaman ini kehidupan dialihkan pada alam baka sebagai tujuan akhir. Zaman Renaissance. Pada zaman ini di mana terjadi peralihan kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Nah, sedangkan pada zaman modern, pada zaman ini ditandai dengan ditemukannya atau banyaknya penemuan-penemuan ilmiah. Nah, pada zaman kontemporer, abad 20 sampai seterusnya. Tahapan atau periode perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Abad 4 sebelum Masehi, yaitu perintisan ilmu pengetahuan dianggap dimulai pada abad 4 sebelum Masehi karena peninggalan-peninggalan yang menggambarkan ilmu pengetahuan terjadi pada abad tersebut dan terjadi pergeseran dari persepsi mitos menjadi logis. Periode abad ke-17 sebelum Masehi.
Pada periode kedua ini terjadi revolusi ilmu pengetahuan karena adanya perubahan total dalam cara berpikir. Beberapa aliran yang sudah cukup baku dalam ilmu filsafat, yaitu ada materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, kritisisme, idealisme, renaissance, eksistensialisme, fenomenologi, Thomisme, dan masih banyak contoh lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.